perjalanan kami berlanjut menyusuri Teluk Kotor atau Boka Kotorska, salah satu lanskap paling menakjubkan di Montenegro. Sekilas teluk ini terlihat seperti fjord di Norwegia, namun sebenarnya bukan. Teluk Kotor merupakan lembah sungai purba yang ribuan tahun lalu terendam air laut, menciptakan teluk alami yang dikelilingi pegunungan kapur, menjulang, dan perairan Adriatik yang tenang. Keindahan alamnya telah menarik perhatian manusia sejak zaman Romawi. Berabad-abad kemudian, Bizantium, Venesia, hingga Austria-Hungaria memanfaatkan teluk ini sebagai jalur perdagangan dan pertahanan. Perpaduan antara bentang alam dan warisan sejarah inilah yang membuat kawasan Teluk Kotor ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1979. Perjalanan kami dimulai menuju Old Submarine Tunnel, sebuah terowongan rahasia yang dipahat langsung ke dalam tebing pada masa Yugoslavia saat Perang Dingin. Dahulu, terowongan ini digunakan Angkatan Laut Yugoslavia untuk menyembunyikan kapal selam dari pengintaian udara dan serangan musuh. Kini, lorong yang dulu penuh kerahasiaan itu berubah menjadi destinasi wisata, mengingatkan kita bahwa kawasan yang damai ini pernah menjadi bagian penting dari strategi militer Balkan. Tak jauh dari sana berdiri Pulau Mamula, benteng berbentuk melingkar yang dibangun pada tahun 1853 oleh Kekaisaran Austria untuk menjaga pintu masuk Teluk Kotor. Benteng ini pernah menjadi penjara pada masa Perang Dunia Kedua dan menyimpan kisah yang kelam. Namun hari ini Mamula berdiri sebagai salah satu ikon sejarah Montenegro yang dikelilingi birunya Laut Adriatik. Perjalanan berlanjut menuju Arza Fortress, benteng pertahanan yang berada tepat di seberang Mamula. Bersama-sama, kedua benteng ini mengawasi setiap kapal yang memasuki Teluk Kotor. Dari sini terlihat betapa strategisnya kawasan ini, sehingga selama berabad-abad menjadi rebutan berbagai kekuatan besar di kawasan Adriatik. Meninggalkan jejak sejarah, suasana perjalanan berubah ketika kami tiba di Golden Cove. Tebing-tebing batu kapur yang menjulang berpadu dengan air laut yang begitu jernih, memperlihatkan gradasi warna biru dan hijau yang memanjakan mata. Di tengah suasana yang tenang, sulit membayangkan bahwa perairan ini dahulu menjadi jalur armada perang dan kapal dagang dari berbagai kekaisaran. Puncak perjalanan kami adalah Blue Cave, gua laut alami yang menjadi salah satu keajaiban alam Montenegro. Saat cahaya matahari menembus permukaan laut dan memantul dari dasar gua, seluruh ruangan seakan dipenuhi cahaya biru yang berkilau. Fenomena alam ini menjadikan Blue Cave sebagai salah satu destinasi paling terkenal di pesisir Adriatik. Kami pun berkesempatan berenang di perairan sekitar Blue Cave. Airnya begitu jernih dan tenang, hingga dasar laut masih terlihat jelas dari permukaan. Di tengah keheningan laut dan tebing-tebing batu yang mengelilinginya, kami benar-benar merasakan betapa luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan menyusuri Teluk Kotor memperlihatkan dua sisi yang berjalan berdampingan. Di satu sisi terdapat benteng, terowongan, dan jejak peperangan yang menjadi saksi pergantian kekuasaan selama berabad-abad. Di sisi lain, terbentang alam yang tetap indah, seolah tidak pernah berubah oleh perjalanan waktu. Di tempat seperti ini, kita kembali diingatkan bahwa sejarah manusia selalu dipenuhi perebutan wilayah dan kekuasaan, namun alam tetap berdiri dengan keagungannya, menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jauh melampaui usia setiap kerajaan dan peradaban. Sebab pada akhirnya, bukan benteng ataupun kekuasaan manusia yang kekal, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta langit, lautan, dan seluruh sejarah yang terus berjalan sesuai kehendaknya.